Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita belajar bahasa Arab. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai jumlah fi'liyah. Namun kali ini jumlah fi'liyah dengan fi'il muta'adi. Pada materi video sebelumnya kita telah membahas mengenai jumlah fi'liyah dengan fi'il lazim. Sebelum kita melanjutkan ke materi jumlah fi'liyah dengan fi'il muta'adi, kita mengingat kembali materi kita sebelumnya bahwa kalimat inti dalam bahasa Arab ada dua. Yang pertama adalah jumlah fi'liyah, di mana jumlah fi'liyah ini adalah kalimat yang diawali dengan fi'il. Yang kedua adalah jumlah ismiyah, di mana jumlah ismiyah ini adalah kalimat yang diawali dengan isim. Pada struktur kalimat inti dalam bahasa Arab, minimal harus tersusun dari dua kata, di mana di sini terdapat tiga pola. Pola yang pertama adalah isim plus isim, yaitu susunan kalimat yang terdiri dari isim dan isim. Karena pada pola ini isim terletak di awal kalimat, maka kalimat ini disebut jumlah ismiyah. Untuk pola yang kedua, ini pola isim dan fi'il, di mana susunannya terdiri dari isim dan fi'il. Karena isim terletak di awal kalimat sama seperti pada pola pertama, maka pada pola kedua ini disebut jumlah ismiyah. Untuk pola yang ketiga, ini adalah fi'il plus isim, di mana susunan kalimatnya terdiri dari fi'il dan isim. Karena fi'il diletakkan di awal kalimat, maka kalimat ini disebut jumlah fi'liyah. Yang insya Allah akan kita bahas pada hari ini, hanya saja kata kerjanya kita menggunakan kata kerja fi'il muta'adi, di mana kata kerja ini kata kerja yang membutuhkan objek. Pada pola kalimat yang menggunakan fi'il muta'adi atau fi'il yang membutuhkan objek, nah di sini polanya adalah fi'il plus fa'il plus maf'ul bih, di mana fi'il ini adalah kata kerja, dalam bahasa Indonesianya disebut predikat. Sedangkan fa'il ini dalam bahasa Indonesianya disebut pelaku atau subjek. Dan untuk maf'ul bih dalam bahasa Indonesianya itu disebut objek. Dalam menyusun kalimat dengan menggunakan fi'il muta'adi harus memperhatikan beberapa kaidah. Di mana kaidahnya dalam jumlah fi'liyah dengan fi'il muta'adi ini, fi'il dan fa'il saling keterkaitan. Sedangkan maf'ul bih tidak terkait dengan fi'il dan fa'il. Sekarang perhatikan untuk kaidah kalimat fi'il muta'adi. Kaidah yang pertama, fi'il harus mufrad. Perhatikan penjelasannya pada tabel di sebelah kanan. Nah, di sini fi'il harus mufrad. Maksudnya fi'il ini berada pada dhamir huwa atau hiya, baik dari fi'il madi atau fi'il mudhari. Sedangkan untuk fa'ilnya boleh berbentuk mufrad, boleh musanna, boleh jama'. Begitu juga untuk maf'ul bihnya. Boleh berbentuk mufrad, boleh musanna, boleh jama'. Namun fi'ilnya tetap mufrad. Selanjutnya untuk kaidah yang kedua, fi'il dan fa'il harus sama jenis. Seperti penjelasan sebelumnya pada jumlah fi'liyah dengan fi'il lazim, untuk kaidah kedua ini maksudnya ketika fa'ilnya mu'annats, maka fi'ilnya juga mu'annats, yaitu pada dhamir hiya. Sedangkan untuk maf'ul bihnya boleh mu'annats, boleh mujakkar, karena maf'ul bih ini tidak terkait dengan fi'il dan fa'il. Yang terkait adalah fi'il dan fa'il saja. Dan selanjutnya ketika fa'ilnya mujakkar, fi'ilnya juga harus mujakkar. Sedangkan maf'ul bihnya boleh mu'annats, boleh juga mujakkar. Kaidah yang ketiga, fa'il harus rofa.
Maksudnya keadaan fa'il harus marfu. Ini sudah kita pelajari di isim mu'rab dan tanda i'rabnya ada pada video sebelumnya. Selanjutnya kaidah yang keempat, maf'ul bih harus nasab. Maksudnya keadaan maf'ul bih harus mansub. Nah, tentang marfu, mansub, majrur sudah kita pelajari pada video sebelumnya dengan judul isim mu'rab dan tanda i'rabnya. Untuk lebih memahami mengenai pola kalimat dengan fi'il muta'addi ini, berikut adalah contoh kalimat yang menggunakan fi'il muta'addi. Nah, di sini contohnya dengan maf'ul bih-nya berbentuk mufrad. Pada kalimat yang pertama, kita perhatikan untuk kalimat pertama, qara'at talibul kitaba. Nah, di sini kita perhatikan kaidahnya. Karena kalimat ini jumlah fi'liyah, maka fi'ilnya diletakkan di awal kalimat. Namun dalam menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kita tetap mengikuti kaidah bahasa Indonesia, yaitu kita memulai menerjemahkannya dari subjeknya. Maka di sini artinya siswa itu telah membaca buku. Kita perhatikan untuk kaidah dari kalimat ini, apakah sudah memenuhi kaidah untuk kalimat dengan fi'il muta'addi. Kaidah yang pertama, fi'il harus mufrad. Nah, di sini kata qara'a ini sudah berbentuk mufrad, yaitu fi'il madi pada domir huwa. Untuk kaidah yang kedua, fi'il dan fa'il harus sama jenis. Nah, di sini kita perhatikan, di sini fa'ilnya mujakkar dan fi'ilnya juga mujakkar. Maka sudah memenuhi kaidah yang kedua. Untuk kaidah yang ketiga, fa'il harus rofa. Nah, di sini fa'ilnya adalah at-talibu. Ini bentuknya adalah isim mufrad. Isim mufrad keadaan marfu'nya dengan harokat dhammah. Maka di sini fa'ilnya sudah marfu. Untuk kaidah yang keempat, maf'ul bih harus nasab. Maka maf'ul bih di sini harus dalam keadaan mansub. Nah, di sini kita perhatikan maf'ul bihnya atau objeknya yang dikenai perbuatan ini adalah al-kitabah. Nah, di sini kata al-kitabah ini merupakan isim mufrad, di mana isim mufrad keadaan mansubnya itu dengan fathah. Maka pada kalimat yang pertama sudah memenuhi kaidah kalimat dengan fi'il muta'addi. Selanjutnya perhatikan kalimat pada contoh kedua. Di sini ada kalimat darosat at-talibatun nahwa. Nah, di sini fiilnya diakhiri oleh tak sukun dan bertemu dengan alif lam pada kata at-talibatu. Maka cara baca sambungnya, sukun yang pertama yaitu tak sukunnya kita berikan harokat kasroh. Maka cara baca sambungnya adalah darosatit talibatun nahwa. Nah, di sini seperti pada contoh kalimat yang pertama, karena ini jumlah fi'liyah, maka fi'ilnya berada di awal kalimat. Namun, dalam menerjemahkannya tetap mengikuti kaidah bahasa Indonesia, yaitu diawali oleh subjek. Maka di sini artinya adalah para siswi telah belajar nahwu. Sekarang kita perhatikan apakah kalimat ini sudah memenuhi kaidah jumlah fi'liyah dengan fi'il muta'addi. Kita perhatikan kaidah yang pertama, fi'il harus mufrad. Nah, di sini fi'ilnya adalah kata darosat. Nah, di sini fi'ilnya sudah mufrad. Ini merupakan fi'il madi domir hiya. Selanjutnya untuk kaidah yang kedua, fi'il dan fa'il harus sama jenis. Nah, di sini kita perhatikan fa'ilnya adalah at-talibatu. Ini merupakan mu'annats.
Dan fiilnya juga sudah muannats yang merupakan fiil madi pada domir hiya. Maka kalimat ini sudah memenuhi kaidah yang kedua. Selanjutnya untuk kaidah yang ketiga, fa'il harus rofa. Nah, di sini kita perhatikan fa'ilnya adalah at-thalibatu. Nah, di sini bentuk fa'ilnya adalah jamak muannats salim, di mana jamak muannats salim ini tanda marfu'nya itu dengan dhammah. Maka untuk kalimat ini sudah memenuhi kaidah yang ketiga. Selanjutnya untuk kaidah yang keempat, maf'ul bih harus nasab. Nah, di sini maf'ul bihnya adalah an-nahwa. Nah, di sini an-nahwa ini adalah isim mufrad, di mana isim mufrad ini tanda mansubnya itu dalam keadaan fathah, harokat fathah. Nah, di sini untuk maf'ul bihnya sudah memenuhi syarat kaidah keempat. Maka kalimat ini sudah memenuhi kaidah jumlah fi'liyah dengan fi'il muta'addi. Untuk selanjutnya kita perhatikan kalimat yang ketiga, yaitu yashrobul abul kohwata. Nah, di sini kita perhatikan pada kalimat ini di mana fiilnya terletak di awal kalimat, namun dalam menerjemahkan tetap subjeknya di awal kalimat ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Maka di sini terjemahannya adalah ayah sedang minum kopi. Untuk selanjutnya kita akan melihat pada kalimat ini apakah sudah sesuai dengan kaidah jumlah fi'liyah dengan fi'il muta'addi. Di mana kaidah yang pertama, fi'il harus mufrad. Nah, di sini fi'ilnya adalah yashrobu. Ini merupakan fi'il mudhari domir huwa. Selanjutnya kaidah yang kedua, fi'il dan fa'il harus sama jenis. Nah, di sini fa'ilnya adalah al-abu. Ini merupakan mujakkar. Dan fi'ilnya juga sudah mujakkar karena ini fi'il mudhari domir huwa. Maka kalimat ini sudah memenuhi kaidah yang kedua. Untuk kaidah yang ketiga, fa'il harus marfu. Di mana di sini fa'ilnya adalah al-abu. Nah, di sini al-abu ini merupakan isim mufrad. Di mana isim mufrad tanda marfu'nya dengan harokat dhammah. Selanjutnya untuk kaidah yang keempat, maf'ul bih harus mansub. Nah, di sini maf'ul bihnya adalah kata al-qahwata. Nah, di sini untuk maf'ul bihnya karena ini isim mufrad, maka keadaan mansubnya itu dengan harokat fathah. Nah, di sini maf'ul bihnya sudah dalam keadaan mansub. Maka kalimat ini sudah memenuhi kaidah jumlah fi'liyah dengan fi'il muta'addi. Untuk contoh selanjutnya, kita perhatikan contoh kalimat fi'il muta'addi dengan maf'ul bihnya berbentuk musanna. Nah, di sini perhatikan contoh kalimat yang pertama, qara'at talibul kitabaini. Nah, di sini karena jumlah fi'liyah, maka fi'ilnya atau kata kerjanya di awal kalimat. Namun dalam menerjemahkan ke bahasa Indonesia, kita terjemahkan mengikuti kaidah bahasa Indonesia, yaitu diawali oleh subjek. Maka di sini terjemahannya adalah siswa itu telah membaca 2 buku. Sekarang kita perhatikan kalimat dalam bahasa Arabnya, apakah sudah memenuhi kaidah jumlah fi'liyah dengan fi'il muta'addi. Nah, di sini kaidah yang pertama, fi'il harus mufrad. Nah, di sini fi'ilnya adalah kata qara'a. Di mana kata qara'a ini merupakan fi'il madi domir huwa. Selanjutnya, kaidah yang kedua, fi'il dan fa'il harus sama jenis. Nah, di sini fa'ilnya adalah kata at-talibu. Ini merupakan mujakkar
Dan fiilnya juga sudah mujakkar, yang merupakan fiil madi pada domir huwa. Maka kalimat ini sudah memenuhi kaidah yang kedua. Sekarang untuk kaidah yang ketiga, fa'il harus dalam keadaan marfu. Nah, di sini fa'ilnya adalah kata at-talibu. Nah, di sini kata at-talibu ini merupakan isim mufrad. Maka isim mufrad keadaan marfu'nya itu dengan harokat dhammah. Maka kalimat ini sudah memenuhi kaidah yang ketiga. Selanjutnya untuk kaidah yang keempat, maf'ul bih harus dalam keadaan mansub. Nah, di sini maf'ul bihnya atau objeknya ini merupakan al-kitabaini. Ini merupakan isim musanna, di mana isim musanna ini keadaan mansubnya dengan ya. Maka di sini maf'ul bihnya sudah dalam keadaan mansub. Maka kalimat ini sudah memenuhi kaidah jumlah fi'liyah dengan fi'il muta'adi. Selanjutnya kita perhatikan untuk kalimat yang kedua, yaitu darosatit talibatut darsaini. Nah, di sini kita perhatikan apakah kalimat ini sudah memenuhi kaidah jumlah fi'liyah dengan fi'il muta'adi. Nah, di sini seperti contoh pertama, karena ini jumlah fi'liyah, maka fi'ilnya terletak di awal kalimat. Namun artinya atau menerjemahkannya tetap mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Jadi diawali oleh subjek. Maka di sini artinya adalah para siswi telah belajar 2 pelajaran. Sekarang kita perhatikan untuk kalimat yang kedua ini, apakah sudah memenuhi kaidah jumlah fi'liyah dengan fi'il muta'adi. Kaidah yang pertama, fi'il harus mufrad. Nah, di sini fi'ilnya adalah kata darosat. Nah, di sini fi'ilnya merupakan fi'il madi domir hiya. Maka fi'ilnya sudah dalam keadaan mufrad. Untuk kaidah yang kedua, fi'il dan fa'il harus sama jenis. Nah, di sini fa'ilnya adalah at-talibatu. Ini merupakan mu'annats, yaitu dari jamak mu'annats salim. Maka di sini fi'ilnya juga sudah mu'annats. Maka kalimat ini sudah memenuhi kaidah yang kedua. Selanjutnya untuk kaidah yang ketiga, fa'il harus dalam keadaan marfu. Nah, di sini fa'ilnya atau subjeknya adalah at-talibatu. Ini merupakan jamak mu'annats salim, di mana jamak mu'annats salim ini keadaan marfu'nya dengan harokat dhammah. Maka kalimat ini sudah memenuhi kaidah yang ketiga. Sekarang kita perhatikan untuk kaidah yang keempat, maf'ul bih harus dalam keadaan mansub. Nah, di sini maf'ul bihnya atau objeknya adalah ad-darsaini. Nah, di sini merupakan bentuk musannah, di mana musannah ini mansubnya dengan ya. Maka kalimat ini sudah memenuhi kaidah jumlah fi'liyah dengan fi'il muta'adi. Untuk selanjutnya, perhatikan contoh kalimat fi'il muta'adi dengan maf'ul bihnya berbentuk jamak, baik jamak taksir, jamak muannats salim, atau jamak muzakkar salim. Perhatikan contoh kalimat yang pertama, yaitu qoro'at talibul kutuba. Di sini artinya siswa itu telah membaca buku-buku. Perhatikan untuk kalimat bahasa Arabnya, apakah sudah sesuai dengan kaidah jumlah fi'liyah dengan fi'il muta'adi, di mana kaidah yang pertama, fi'il harus mufrad. Nah, di sini fi'ilnya adalah kata qoro'ah, yaitu fi'il madi pada domir huwa. Maka fi'ilnya sudah mufrad. Untuk kaidah yang kedua, fi'il dan fa'il harus sama jenis. Nah, di sini fa'ilnya adalah at-talibu. Ini merupakan muzakkar. Dan fi'ilnya juga sudah muzakkar. Maka kalimat ini sudah memenuhi kaidah yang kedua. Selanjutnya untuk kaidah yang ketiga, fa'il harus dalam keadaan marfu.
Nah, di sini fa'ilnya adalah kata at-thalibu. Ini merupakan isim mufrad, di mana isim mufrad keadaan marfu'nya dengan tanda dhammah. Nah, di sini sudah dalam keadaan marfu'. Selanjutnya untuk kaidah yang keempat, maf'ul bih harus dalam keadaan mansub. Nah, di sini maf'ul bihnya atau objeknya adalah al-kutubah. Ini merupakan jamak taksir, di mana jamak taksir ini keadaan mansubnya dengan harokat fathah. Maka kalimat ini sudah memenuhi kaidah jumlah fi'liyah dengan fi'il muta'adi. Selanjutnya kita perhatikan untuk contoh kalimat yang kedua, yaitu akromatit tolibatul mudarrisati, yang artinya para siswi telah memuliakan para ibu guru. Perhatikan kalimat dalam bahasa Arabnya. Apakah sudah memenuhi kaidah jumlah fi'liyah dengan fi'il muta'adi? Kita perhatikan untuk kaidah yang pertama, fi'il harus mufrad. Nah, di sini fi'ilnya adalah akromat. Nah, di sini kata akromat ini merupakan fi'il madi domir hiya, maka fi'ilnya sudah mufrad. Selanjutnya fi'il dan fa'il harus sama jenis. Nah, di sini fa'ilnya adalah at-talibatu. Ini merupakan muannats dan fi'ilnya sudah muannats. Maka untuk kalimat ini sudah memenuhi kaidah yang kedua. Selanjutnya untuk kaidah yang ketiga, fa'il harus dalam keadaan marfu. Nah, di sini fa'ilnya adalah at-talibatu. Ini merupakan jamak muannats salim, di mana jamak muannats salim ini keadaan marfu'nya dengan harokat dhammah. Maka di sini fa'ilnya sudah marfu. Selanjutnya untuk kaidah yang keempat, maf'ul bih harus dalam keadaan mansub. Nah, di sini maf'ul bihnya adalah al-mudarrisati. Ini merupakan jamak muannats salim, di mana jamak muannats salim keadaan mansubnya itu dengan harokat kasroh. Maka kalimat ini sudah memenuhi kaidah jumlah fi'liyah dengan fi'il muta'adi. Selanjutnya kita perhatikan untuk kalimat yang ketiga, yaitu ra'aitul muhandisina, yang artinya adalah aku telah melihat para insinyur. Kita perhatikan bentuk fi'ilnya. Di sini fi'ilnya merupakan fi'il madi domir ana, yaitu ra'aitu. Nah, kaidah ketika kita menggunakan kata kerja yang sudah ada fa'ilnya atau subjeknya, itu cukup menambahkan maf'ul bih kalau kata kerja yang digunakan adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Namun kalau kata kerja yang tidak membutuhkan objek, seperti video sebelumnya kita telah belajar jumlah fi'liyah dengan fi'il lazim, itu cukup menggunakan apa yang sudah kita pelajari pada tasrif lugawi fi'il madi. Contohnya seperti jalastu, aku telah duduk, atau jahabtu, aku telah pergi. Nah, karena di sini kita menggunakan kata kerja yang membutuhkan objek, maka ketika menggunakan kata kerja atau fi'il yang sudah bersambung dengan fa'ilnya, cukup menambahkan maf'ul bihnya saja. Nah, di sini yang menjadi perhatian kita adalah bentuk maf'ul bihnya. Di sini maf'ul bihnya adalah muhandisina. Ini merupakan jamak muzakkar salim, di mana keadaan mansubnya ini dengan huruf ya. Maka kalimat ini sudah memenuhi kaidah jumlah fi'liyah dengan fi'il muta'adi. Selanjutnya perhatikan contoh kalimat fi'il muta'adi dengan bentuk kalimat perintah. Nah, di sini polanya fi'il amr plus maf'ul bih. Maf'ul bihnya boleh bentuk mufrad, musannah atau jamak, baik muzakkar maupun muannats. Yang terpenting maf'ul bihnya ini dalam keadaan mansub. Sama seperti contoh sebelumnya, kita menggunakan fi'il madi yang sudah bersambung dengan fa'ilnya, yaitu kata ra'aitu tadi pada contoh sebelumnya, itu kita tinggal menambahkan maf'ul bihnya saja. Dan diingat maf'ul bih ini
objek ini harus dalam keadaan mansub. Baik itu fi'il mudhari maupun fi'il madi yang sudah bersambung dengan subjeknya atau fa'ilnya, ketika membuat kalimat kita tinggal menambahkan maf'ul bihnya saja. Perhatikan untuk contoh yang pertama, Iqra' al-kitaba. Nah, di sini cara baca sambungnya karena pertemuan dua sukun, yaitu fiilnya berbentuk sukun dan ketemu alif lam pada objeknya, maka sukun yang pertama pada fiilnya itu kita beri harokat kasroh, sehingga dibaca sambungnya menjadi Iqra'il kitaba, yang artinya bacalah buku itu. Nah, di sini perintahnya tertuju ke kamu, anta. Maka tanda yang dalam kurung ini untuk memudahkan kita saja kalau perintah ini tertuju kepada kamu atau anta, yang artinya kamu bacalah buku itu. Nah, di sini kaidahnya adalah fi'il amr plus maf'ul bih. Nah, di sini maf'ul bihnya dalam keadaan mufrad dan sudah dalam keadaan mansub. Perhatikan untuk contoh kalimat yang kedua, yaitu uktubut darsa. Nah, di sini fi'il amrnya berada pada domir antum, yang artinya kalian. Selanjutnya untuk maf'ul bihnya adalah kata ad-darsa. Ini merupakan isi mufrad, di mana isi mufrad ini keadaan mansubnya dengan harokat fathah. Maka kalimat ini bisa diterjemahkan, tulislah pelajaran itu, tapi perintah ini tertuju kepada kalian. Atau bisa juga, kalian tulislah pelajaran itu. Selanjutnya kita perhatikan contoh kalimat yang ketiga, yaitu akrimnal mudarisina. Nah, di sini fi'il amrnya adalah akrimna. Ini merupakan fi'il amr pada domir antuna, yaitu jamak untuk mu'annats. Sedangkan maf'ul bihnya adalah al-mudarisina. Ini merupakan jamak muzakkar salim, di mana keadaan mansubnya dengan ya. Maka kalimat ini bisa diterjemahkan, muliakanlah para guru. Namun perintah ini tertuju kepada antuna, yaitu kalian untuk perempuan. Atau bisa juga diterjemahkan, kalian, di sini kaliannya kalian perempuan, muliakanlah para guru. Dalam membuat kalimat dengan fi'il muta'addi, tidak harus polanya fi'il plus fa'il plus maf'ul bih. Bisa saja pola ini kita tukar tempatnya. Yang terpenting adalah memperhatikan kaidah ketika membuat kalimat dengan fi'il muta'addi. Sebagai contoh, di sini ada pola fi'il plus maf'ul bih plus fa'il. Nah, di sini tempat fa'il saya tukar dengan maf'ul bih. Sebagai contoh, perhatikan kalimat berikut ini, katabat darsa Zaidun. Nah, di sini walaupun setelah fi'il itu maf'ul bih, namun dalam menerjemahkan tetap dari fa'il, yaitu Zaid telah menulis pelajaran itu. Walaupun posisi polanya bertukar tempat, namun tetap memperhatikan kaidah ketika membuat kalimat dengan fi'il muta'addi. Yang pertama, fi'il harus mufrad. Yang kedua, fi'il dan fa'il harus sama jenis. Yang ketiga, fa'il harus dalam keadaan marfu. Yang keempat, maf'ul bih harus dalam keadaan mansub. Untuk selanjutnya, perhatikan juga pola berikut ini, yaitu maf'ul bih plus fi'il plus fa'il. Nah, pada pola ini, maf'ul bihnya kita letakkan di awal kalimat. Sebagai contoh, hubzan akaltu. Walaupun maf'ul bihnya kita letakkan di awal kalimat, namun menerjemahkan kalimat ini tetap dari subjeknya. Nah, di sini diterjemahkan, aku telah memakan roti. Jadi, dalam membuat kalimat dengan fi'il muta'addi, tidak harus polanya dengan fi'il plus fa'il plus maf'ul bih. Nah, di sini ada beberapa pola. Yang terpenting adalah memperhatikan kaidah ketika kita membuat kalimat dengan fi'il muta'addi.
Jadi walaupun maf'ul bihnya terletak di awal kalimat, seperti pada pola maf'ul bih plus fi'il plus fa'il, pola ini juga disebut jumlah fi'liyah dengan fi'il muta'adi. Karena dalam jumlah fi'liyah itu terdapat fi'il, kata kerja, fa'il, subjek, dan maf'ul bih, objek. Jadi walaupun ditukar posisinya, tetap disebut jumlah fi'liyah dengan fi'il muta'adi. Semoga materi ini bisa dipahami. Demikian untuk materi hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.